Shinqit merupakan kota yang terletak di Afrika Utara, serta berbatasan langsung dengan wilayah Senegal sampai Sahara Barat dan Aljazair. Shinqit merupakan sebuah kota kuno yang hampir tenggelam oleh pasir. Penggurunan yang terus bergerak ke selatan dengan kecepatan 48 km per tahun terus melenyapkan gurun seluas 260 hektar hingga membuat Shinqit berada di kondisi yang mengkhawatirkan. Banyak pasir menumpuk di jalan dan halaman rumah serta masjid sejak abad ke-13. Dulunya kota ini dihuni sekitar 20.000 orang, namun kini seiring adanya penggurunan yang terus meluas dan hampir meratakan bangunan dengan pasir, hanya tersisa ribuan orang yang memilih tinggal bertahan dalam kondisi yang terancam. Sebagai tambahan informasi, penggurunan merupakan degradasi lahan ketika lahan yang relatif kering menjadi semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan juga hewan liar. Bangunan utama yang tampak menjadi ikon di wilayah tersebut adalah Masjid Jami Shinqit yang dibangun pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Masjid ini memiliki menara persegi yang diakini sebagai menara tertua yang terus digunakan. Penduduk setempat bertahan dalam rumah yang dibangun memakai batu kering kemerahan dan teknik bata datar yang terbuat dari pohon palem. Banyak rumah tua memiliki pintu yang dipahat dengan tangan yang ditopang oleh akasia besar. Negara Shinqit dihuni oleh penduduk yang mayoritas berasal dari suku-suku Arab di mana kebanyakan dari mereka bernasab kepada Sayyid Hasan dan Hussein, yang merupakan putra dari Sayyid Ali bin Abi Thalib, dan sebagian yang lain bernasab kepada sahabat Ansyar, serta sisanya bernasab kepada Humair. Shinqit dikenal sebagai kota yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran terbaik di dunia. Hal tersebut didukung oleh kekuatan hafalan masyarakat Shinqit yang luar biasa. Di kota Shinqit, anak kecil yang sudah bisa menghafal Al-Quran bukanlah menjadi suatu hal yang luar biasa. Karena di kota ini memang sudah menjadi budaya atau kebiasaan untuk menghafal Al-Quran sejak usia dini. Konon, masyarakat di sana menyebutnya sebagai aib tersendiri bagi keluarga apabila memiliki anak yang sudah berusia 7 tahun, namun belum hafal Al-Quran. Hal ini karena pada umumnya pendidikan Al-Quran telah bisa diakses oleh anak-anak Shinqit, bahkan sejak mereka berada dalam kandungan. Tradisi menghafal Al-Quran di Shinqit dimulai sejak bayi belum lahir. Ketika ada seorang ibu yang sedang hamil, sang ibu tersebut tidak akan membuang-buang waktunya hanya untuk tidur saja. Akan tetapi, sang ibu akan menghabiskan waktu ketika hamil tersebut dengan murojaah hafalannya hingga merasa lelah dan letih. Kemudian, ketika bayi sudah lahir, satu keluarga akan bersama-sama mengulang-ulang hafalannya. Dilanjut nanti ketika sudah mulai bisa membaca Al-Quran dan mampu menghafalnya, ia akan murojaah langsung di depan orang tuanya. Selain dikenal sebagai salah satu kota dengan tradisi menghafal Al-Quran terbaik, Shinqit juga dikenal sebagai kota dengan sistem pendidikan yang baik pada masanya. Kota ini kaya akan ilmu serta telah banyak berkontribusi dalam melahirkan para ulama yang diakui keilmuannya. Tak heran jika kota ini menjadi salah satu kota yang dihormati oleh para ulama dari berbagai belahan dunia. Yang terjadi di negara Shinqit bukanlah suatu kebetulan belaka. Banyak faktor yang mendukungnya hingga menjadikan negara mereka menjadi salah satu negara terbaik dalam menghafal Al-Quran. Selain karena faktor orang tua, faktor lingkungan dan faktor tradisi yang diteruskan oleh para leluhur juga sangat membantu mereka. Dahulu, selama beberapa abad, Shinqit menjadi kota berkumpulnya para peziarah dari belahan dunia bagian timur yang hendak berziarah ke Makkah, sekaligus sebagai pusat perdagangan. Terdapat ribuan unta yang memasuki kota ini setiap harinya dengan membawa sumber-sumber daya yang berharga, seperti emas, perak, dan kain wol.
Banyaknya peziarah yang singgah di kota ini akhirnya membuat tradisi keilmuan dan menjadikannya sebagai pusat studi agama Islam khususnya di Afrika Barat. Pada tahun 1996, UNESCO menetapkan Shinqit sebagai situs warisan dunia. Meski terisolasi dan cukup sulit dijangkau, serta kondisi kota yang hampir tenggelam karena pasir, di kota ini berdiri sekolah-sekolah yang mengajarkan mengenai matematika, retorika, hukum, astronomi, dan kedokteran. Tempat ini pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya sarjana hebat dan tempat untuk mendiskusikan hal-hal penting dalam hukum Islam.